Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kamu lihat di sekitarmu apakah suasananya sudah bersih? Sudah? Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai dibawakan oleh Anissa. Berdiri. Kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi, Ibu. Pagi, silakan duduk. Abdillah, ada Bu Anissa, Ada Bu. Dini, Dimas, Hanifah, Ada Bu. Nabila Piranti, Nadia. Ada Bu. Baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, berdiri. Berdiri. Baik, sebelum kita mulai dulu. Peserta didik dapat mengintegrasikan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas proyek scrapbook secara berkelompok dan berkolaborasi. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, dan mencari informasi di internet atau buku referensi, peserta didik dapat mendesain hasil analisis hukum dan peranan. Terima kasih Nur atas pembacaan tujuan dari pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita ini merupakan satu arahan untuk mengarahkan kita mengenai materi tentang sistem hukum di Indonesia. Bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan aturan yang sudah terikat dan terkait di dalam satu tata negara kita. Jadi kita harus. Oke, ada kelompok satu. Saya jawab. Bisa? Oke. Hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran terdiri dari sistem hukum Eropa, agama, dan adat. Keseluruhan hukum tersebut diatur dalam perundang-undangan. Oke. Yang kedua, apa perbedaan mengenai hukum privat dan hukum publik? Ayo, kelompok dua bisa jawab. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan dari seseorang. Oke, terima kasih buat jawabannya dari kelompok satu dan kelompok dua. Mengarahkan kita mengenai materi tentang sistem hukum di Indonesia. Ibu di sini mau bertanya ke kelompok satu, bagaimana sistem hukum di Indonesia? Ayo nak, silakan berdiri. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sipil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi dan harmonis dan harmonis. Oke, terima kasih buat jawabannya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita melakukan scrapbook, ada baiknya kita membentuk kelompok.
Anggotanya? Perkenalkan, nama saya Rita Salsalina. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu mau pada kelompok 1 baca bukumu di sistem dinamika sistem hukum di Indonesia. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Nah, di sana dikatakan bahwasanya kalau kita ke kebun binatang ada batasnya. Inilah katanya hukum. Hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan setiap manusia. Kalau kita nggak ada aturan ke setiap tempat, kita dikenakan sanksi. Ya, ada dia sanksi secara hukum nasional dan ada dia secara adat. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan lihat materi daripada pembelajaran kita hari ini. Sistem hukum adalah kumpulan peraturan atas kaidah tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga resmi atau pemerintah berwenang yang bersifat mengikat dan memaksa serta bila dilanggar dikenakan sanksi yang tegas. Sudah? Lanjut. Nah, ciri-ciri negara hukum: adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ciri-ciri negara hukum: adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Artinya setiap orang mendapatkan perlindungan. Kalau dia yang salah, disalahkan, jangan yang salah dibenarkan. Jadi di sini negara kita adalah negara hukum. Siapa yang melanggar, dia dikenakan sanksi. Yang kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya peradilan bebas. Seperti yang Ibu katakan tadi, peradilan yang bebas. Kelompok 2. Ibu mau bertanya, apa saja yang menjadi pokok hukum? Oke, terima kasih. Sebelum kita mengerjakan, ada baiknya kita lihat video tutorial yang akan kita lakukan.
inilah penjelasan daripada kelengkapan jawaban-jawaban yang telah kalian utarakan di depan, dan kalian sudah mengakhiri daripada pembelajaran ini. Sudah, apakah di antara kalian ini sudah pengerjaan apa yang bisa menyimpulkan daripada diskusi yang sudah kalian lakukan di hari ini? Jadi tujuan daripada pembuatan scrapbook ini, kalian akan lebih tahu unsur dan pengertian daripada sistem hukum di Indonesia, sehingga kalian dapat melaksanakan dan menjauhi segala larangan yang tidak ada. Karena ya, jadi di sini Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Sebelum kita akhiri, sudah, Ibu mau bertanya kepada kelompok 1, apa itu guna? Oke, terima kasih. Sudah, kita telah selesai di pembelajaran kita hari ini, dan untuk minggu depan kita lanjut di bagian C, membangun sistem hukum Indonesia dengan baik. Sebelum kita akhiri, tadi kita awali dengan doa dan sekarang kita akhiri dengan doa juga. Buat Anissa. Ini.